Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya menggunakan Mendeley sebagai reference tools ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Mendeley ini berfungsi sebagai reference tools dan sangat bermanfaat sekali ketika kita akan membuat sebuah rujukan secara otomatis, kemudian daftar pustakanya juga bisa dibuat secara otomatis ya, menyesuaikan dengan format ya yang ada pada pilihan-pilihan yang tersedia seperti itu. Baik, aplikasi ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan peneliti ya serta yang lainnya yang butuh untuk dengan cepat menuliskan citasi dan reference dengan mudah dan ringkas seperti itu. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Saya akan menjelaskan secara detail. Pertama, aplikasi Mendeley ya, kita harus menggunakan Microsoft Word ya. Kita cek di reference ya. Nah, di reference sebenarnya aplikasi bawaan dari Microsoft Office-nya juga sudah ada, tetapi hanya berlaku pada satu file saja. Ketika berpindah file, maka database-nya akan hilang ya. Kebanyakan seperti itu, tapi saya belum tahu caranya untuk mengoptimalkan ya reference yang bawaan dari Microsoft itu masih sebatas seperti itu. Tetapi kalau menggunakan Mendeley, ketika kita berpindah laptop atau berpindah device dengan laptop tersebut juga menggunakan Mendeley, maka kita bisa mengimport database yang ada pada file Word tersebut. Oke. Untuk penggunaan Mendeley sendiri, kita harus menginstalnya terlebih dahulu ya. Harus menginstal terlebih dahulu, berarti kita download di browser ya. Di browser yang kita miliki, download aplikasi Mendeley. Coba kita simulasikan saja langsung ya. Download Mendeley for desktop ya. Nanti dia akan mendeteksi device kita apa ya. Kalau Windows ya dia akan mensuggest Windows, kalau Mac ya sama, atau kalau Linux juga akan mendeteksi sesuai dengan yang kita miliki ya, operasi sistemnya. Setelah itu kita download, kemudian setelah download nanti tinggal diinstal saja ya, tinggal diinstal. Posisinya saya sudah pernah download dan sudah pernah install ya. Dan saya kira untuk instalasinya tidak perlu saya simulasikan ya, tinggal install seperti aplikasi biasa saja. Nah, kemudian untuk aplikasi yang sudah terinstall, kita cek ya. Nah, ketika nanti sudah terinstall, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ya. Kita tunggu aplikasinya berjalan ya sebentar. Nah, nanti kalau sudah terinstall di reference akan muncul seperti ini ya. Ini kan bawaan dari Microsoft Office-nya ya, Microsoft Word-nya. Jadi citation and bibliography sebenarnya juga ada bawaan Office, tetapi source-nya kalau pindah device sudah tidak bisa dipanggil lagi seperti itu. Nah, untuk Mendeley sendiri ketika kita berpindah device, kita masih bisa memanggil ya, memanggil dari database yang sudah digunakan. Nah, untuk aplikasi Mendeley ini posisinya saya sudah masuk ya, saya quiet dulu, keluar dulu. Nah, nanti tampilan ketika sudah install itu, bentar, biar teman-teman juga tahu semua ya. Oke. Sign out. Nah, tampilan ketika teman-teman itu sudah install, baru pertama kali install, kemudian dibuka Mendeley-nya, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ketika teman-teman sudah punya akun Elsevier, maka tinggal masukkan saja email dan password. Tapi kalau belum, silahkan register ya. Nah, register di sini berarti nanti teman-teman membuat akun Elsevier ya, membuat akun Elsevier, kemudian nanti setelah membuat akun baru bisa login ke
Mendeley ya, seperti itu. Oke, kita tunggu untuk registrasi akun Mendeley-nya ya. Oke, ini tampilan pertama kali ketika teman-teman menginstal ya. Kalau sudah punya akunnya bisa langsung login saja. Tapi kalau belum berarti harus membuat akunnya terlebih dahulu. Jaringannya agak kurang lancar ya, sebentar. Kita tunggu jaringannya sampai dia muncul. Oke, kita kembali ke Word dulu ya, sambil kita menunggu terkait dengan registrasi akun Elsevier-nya. Saya kira jaringan saya cukup bagus tapi belum terbuka. Oke. Nah, kita langsung ke Elsevier-nya saja. Oke, nah kita buat akunnya terlebih dahulu. Ini posisinya, nah harusnya registernya bisa ya, tapi tidak. Nah, nanti silakan teman-teman buat akun Elsevier-nya terlebih dahulu ya. First name, last name, email, password, kemudian create account. Nah, setelah selesai, nanti akun tersebut ya, email dan passwordnya silakan teman-teman login di sini. Login di Mendeley-nya. Saya sudah buat akun, jadi saya tinggal masuk di akun saya saja. Nanti teman-teman silakan login dengan akun teman-teman sendiri ya. Oke, stay sign in saja nanti biar tidak keluar ketika aplikasi selesai digunakan. Nah, oke, sudah masuk. Nah, pastikan Reference Manager dan Citation Plugin for Microsoft Word ini terinstall ya. Install dulu dua hal ini sehingga nanti dia Mendeley-nya bisa masuk ke Word seperti itu ya. Nah, insert citation-nya sudah masuk di Microsoft Word-nya seperti itu. Kalau mau import dokumen dari library kita bisa saja, tapi nanti ini saya jelaskan nanti saja ketika kita simulasi ya. Nah, kalau mau langsung import dokumen bisa, tetapi kita harus tahu dulu mana yang mau kita input ya, seperti itu. Yang pasti ini harus masuk ya. Kalau yang pertama kali ketika kita install, citation pluginnya harus masuk terlebih dahulu. Nah, ini untuk import dokumen ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Nah, posisi ketika pertama kali install ini kosong. Ini saya sudah terisi karena saya pernah menggunakan Mendeley ini di beberapa tulisan sehingga database-nya tidak hilang. Keuntungannya seperti itu ya. Kita ketika sudah menggunakan aplikasi ini, database yang pernah kita pakai dia tidak akan hilang. Nah, kita bisa meng-add file ya, langsung filenya apa, yang file Word-nya, atau bahkan kita bisa meng-add folder ya, foldernya berisi file PDF seperti itu. Kemudian bisa entry manually ya. Entry manually ini kita langsung saja, contohnya kita nggak punyanya buku hard file ya, contohnya nih book kan. Nah, title-nya apa, autornya siapa, tahun berapa, kemudian city-nya di mana, edisi keberapa, publisher-nya siapa. Kalau bisa ISBN-nya dituliskan itu lebih baik ya, jadi lebih lengkap. Nanti dia akan masuk langsung ke sini, ke database kita. Jadi walaupun kita tidak punya dokumen soft file-nya, kita hanya sebatas punya hard file-nya, kita bisa entry manually gitu ya. Menuliskan apakah dia jurnal, buku, book chapter, tesis, dan lain-lain ya. Bisa seperti itu. Oke, jadi sangat mudah ya. Nah, contohnya, saya dalam sebuah tulisan ya, saya membaca artikel Munawaroh ini ya. Nah, artikel Munawaroh itu yang ini. Oke, saya membaca artikel Munawaroh terkait dengan pembelajaran. Di dalam artikel tersebut saya mencuplik sebuah hasil atau sebuah analisis
Ya, ini kutipannya, saya kutip menggunakan kutipan tidak langsung. Ini adalah pernyataan Munawwaroh dalam artikelnya ya tahun 2017. Nah, ini ya Munawwaroh ya, influence of teaching method dan bla bla bla. Nah, ini isinya. Nah, dalam jurnal ini saya mencuplik satu kesimpulan atau satu sintesis ya, seperti itu. Saya tuliskan di sini, kemudian ini posisinya kan sudah ada ya. Saya tuliskan ya. Ini seakan-akan saya belum mencitasi kan. Saya tuliskan di sini, kemudian ini kan filenya. Nah, saya harus masukkan ke sini filenya tadi itu. Kita add file ya. Ini kan file yang menawar tadi ya. Kemudian kita open. Nah, maka akan muncul si Mendeley ini akan mendeteksi, oh dia jurnal, oh judulnya ini, penulisnya ini, nama jurnal penerbitnya ini, tahunnya berapa, volume berapa, isu berapa, page berapa, ya dan lain sebagainya. Dia akan mendeteksi. Terkadang ketika filenya itu tidak terdeteksi, kita harus memastikan bahwa judulnya harus sesuai ya. Pastikan judulnya harus sesuai, penulisnya harus sesuai, jurnal penerbitnya harus sesuai, volume, tahun, isu, page-nya harus sesuai. Jadi kita bandingkan. Takutnya tidak sama ya, karena kejadian banyak sekali ya. Jadi si database-nya itu tidak sama antara database jurnalnya, filenya seperti itu, dengan database yang dimiliki tidak sama. Contohnya namanya ini ternyata berubah, terdeteksinya ini ya, nama afiliasinya. Jurnalnya kosong, tidak terdeteksi. Nah, maka kita harus mencocokkan terlebih dahulu, memastikan bahwa database di sini sesuai ya. Ini filenya, ini database-nya, seperti itu. Nah, setelah sesuai, kemudian kita kembali ke sini. Ini kan sintesis dari tulisan tadi ya di jurnal. Nah, kemudian saya dari sini, dari home, kita pergi ke reference. Kemudian klik saja insert citation. Maka akan muncul. Dan ketik pengarangnya siapa. Munawar, maka akan muncul judulnya dan identitas dari artikel tersebut. Kemudian kita klik dan kita klik OK. Nah, maka dia akan otomatis citasinya muncul. Ya, ini kita menggunakan style apa? American Psychological Association 6th edition. Kalau kita mau pakai IEE ya tinggal klik saja, maka dia akan berubah secara otomatis seperti itu. Karena saya pakai apa, maka tinggal disesuaikan ya apa. Nah, seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya gitu kan. Ada sebuah kutipan ya, tulisan dari Faruk ya. Saya punya artikel. Artikelnya sebentar. Nah, artikelnya ini. Nah, ini ya. Artikelnya ini, Faruk ya, dari Universitas Negeri Malang. Saya baca, kemudian ada salah satu kesimpulan atau salah satu pernyataan yang saya ingin ambil gitu ya. Ini guru masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasi metode pembelajaran. Ini pernyataan atau isi dari salah satu narasi yang ada di jurnal tersebut. Berarti kan kita harus merujuk ke jurnal siapanya kan. Nah, ini kan punya Faruk ya. Berarti kita insert citation saja. Ya, kalau memang filenya sudah masuk di sini, tapi pastikan filenya masuk di sini. Kalau belum masuk, ketika kita insert citation, mau cari contohnya Faruk ya, dia tidak akan terdetek. Ya, jadi kita harus memasukkan ke database-nya dulu ya, seperti yang tadi dilakukan kan. Nah, kalau belum ya kita sama add file lagi, ya, kemudian open saja, maka dia akan muncul ya. Nah, ini judulnya, penulisnya, jurnalnya, tahun berapa, dan identitas lainnya. Ya, harus dipastikan benar dengan file aslinya. Kemudian kalau sudah ya tinggal dipanggil saja. Insert citation itu seperti kita manggil ya. Nah ini ya problematik dalam penerapan pembelajaran strategi pembelajaran. Tinggal klik saja kemudian oke. Maka dia akan langsung muncul. Nah seperti itu. Saya hapus dulu yang daftar pustakanya ya. Nanti saya contohkan bagaimana caranya. Nah oke. Dan kita lakukan ini ke semua data yang lainnya seperti itu ya. Kita mensitasi dari jurnal, dari buku, dari tesis dan lain-lainnya. Ya, kita lakukan hal yang sama. Setelah selesai semua, kita sampai pada tahapan daftar pustaka, tinggal diklik saja kursor di sini dan insert bibliografi. Maka dia akan langsung otomatis ya, semua kutipan yang ada di file ini akan muncul di
daftar pustaka. Dan kita bisa memilih format seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau mau EEE maka dia akan langsung menyesuaikan. Nah, ini sangat mempermudah kita ya. Jadi kita tidak tradisional dalam menyusun daftar pustaka. Karena kalau yang tradisional banyak sekali kasus dia tertinggal gitu ya. Di daftar pustaka ada, tapi di isinya di atas tidak ada, atau sebaliknya di atas ada, tapi di daftar pustaka dicari ternyata tidak ada tulisan tersebut atau artikel tersebut atau buku tersebut seperti itu. Maka dipastikan harus benar-benar ada gitu. Pokoknya semua yang kita panggil di atas maka akan muncul di bawah seperti itu, dan datanya pasti akan sinkron, akan update seperti itu. Ya. Baik, saya kira cukup. Nanti kalau ada diskusi atau pertanyaan bisa di kolom chat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.